lil walidain berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Akhraja Syaikhani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Syaikhan Bukhari dan Muslim, dua syekh besar dalam ilmu hadis, meriwayatkan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala? Qala, Nabi menjawab, as-salatu liwaqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah, kata Nabi, adalah salat tepat pada waktunya. Qultu, aku katakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nomor dua setelah sholat. Sholat adalah kewajiban yang paling privasi, yang paling dekat dan bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholat itu pada hakikatnya sedang bercengkrama dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah. Innamal musalli yunaji rabbah. Kemudian setelah hubungan kita dengan Allah, yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah memutuskan Tuhanmu bahwa janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Berarti ini perintah dari Allah kepada hamba-hambanya untuk bertauhid, agar jangan sampai menyekutukan Allah dengan makhluk atau benda apapun. Tauhid itu adalah ajaran yang paling inti dalam Islam, misi yang paling utama di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan tauhid, menghapus kesyirikan. Berarti tauhid merupakan bahagian paling penting di dalam agama. Ternyata setelah tauhid ini Allah Ta'ala berpesan, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Berarti hak orang tua itu sangat Allah Ta'ala. Bertauhid, sholat, itu semua hak Allah. Nomor dua setelahnya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku kata Ibnu Mas'ud, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad, qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, yang ketiga, amalan yang paling dicintai Allah, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Ternyata itu nomor 3 setelah bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Kita berjuang di dalam membela agama Allah, jika turun ke medan perang, resikonya besar. Kalau tidak meregang nyawa, minimal tubuh kita akan mengalami luka-luka. Tetapi dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua, jauh lebih besar pahalanya daripada sekedar jihad turun ke medan perang. Luar biasa, pekerjaan yang sangat mudah, tidak berisiko. Orang kalau bakti kepada kedua orang tua, kan nggak ada risikonya, nggak ada risikonya. Tapi lebih besar daripada jihad yang sangat berisiko itu.
jihad, 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 jihad. Ente sama orang tua nggak bagus, ente sama orang tua durhaka, jihad, jihad. Tuh orang tua tuh diutamakan, bakti pada keduanya. Belum teringat ayahnya Ustaz Saiful Rahman, tuh guru Syarifuddin, beliau tidak bisa hadir. Sekarang sedang menjadi hakim, ya, jadi dewan juri di acara MTV Bati-Bati. Itu dulu waktu abah beliau masih hidup, Ustaz Saiful Rahman masih ditaring, beliau setiap malam Sabtu dulu ya, majelis kita, beliau yang jemput sebelum Mas Didi, beliau yang jemput, antar jemput beliau. Itu setiap kali jemput pulut sampai musola, beliau tinggal dulu. Beliau bilang, belum permisi dulu, melihat di abah dan mama. Karena sudah selesai, hanya datang. Begitu terus kayak malam itu. Belum tahunya karena beliau jemput dulu. Itu orang tuanya, dua-duanya beliau yang rawat. Sampai istri beliau mau merawat dosa, saya saja. Luar biasa itu. Nyebokin, ngurusin, mandikan. Wah, itu luar biasa. Patut untuk ditiru teladan. Nah itu luar biasa sampai meninggal. Nah ini adalah bakti kepada kedua orang tua. Wa Muslimun wa ghairuhu, dan juga meriwayatkan Imam Muslim wa ghairuhu dan yang lainnya, la yajzi waladun walidahu, tidak akan sanggup seorang anak membalas jasa ayahnya, maksudnya orang tuanya, ayah ibunya, illa, kecuali si anak ini anjajidahu mamlukan, dia menemui ayahnya atau ibunya mamlukan, sedang dimiliki, maksudnya menjadi budak, fayashtariyahu fayurtiqahu, lalu dia beli dan lalu dia merdekakan, baru bisa membalas. Dan itu untuk di zaman kita khususnya mustahil, karena nyaris tidak ada perbudakan, apalagi di Indonesia. Jika ayahnya budak lalu kemudian dia beli dan dia merdekakan, baru dia bisa membalas jasanya, dan itu mustahil, apalagi di zaman kita. Artinya tidak bisa kita membalas jasa orang tua kita, apalagi ibu. 9 bulan lebih di dalam perutnya kita berada, mulai dari kurang dari 1 kilogram di perut sampai 2 kilogram sampai 3 kilogram dalam perut ibu kita. Makan, minum, mandi, menyelesaikan pekerjaan rumah kita berada dalam perutnya. Sanggup gak kita seperti itu? Orang tua ibu kita ternyata sanggup. Berat kok 3 kilo itu. Bola tendangnya itu berapa beratnya? Bola. Nih yang suka main sepak bola, berapa beratnya? Berapa bobotnya? Paling setengah kilo ya. Kita beratnya 1 kilo. Coba taruh di perut pian sehari ya. Makan, minum, tidur, mandi, bawa di perut sehari ya. Ayo coba, sanggup gak? Yang buang mulai itu mengalih aja. Tapi ibu kita lebih berat dari itu, beliau sanggup. Itu kita ketika berada di dalam perutnya. Sungguh sangat durhaka jika kita menyakiti hatinya. Na'udzubillah. Bayangkan itu. Ini hanya satu di antara sekian banyak gambaran. Belum lagi detik-detik melahirkan, separuh nyawanya itu. Bahkan kadang tidak jarang meninggal dunia demi sang anak. Separuh nyawa kamu itu adalah bahagian daripada ibu, bahagian daripada perjuangannya. Oh, itu masih tega hatinya.
Alhamdulillah. Wa Muslimun, dan Muslim juga meriwayatkan, aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad, aku akan membaiatmu ya Rasulullah untuk setia hijrah bersamamu dan jihad berjuang bersamamu. Abtagil ajra min Allah Ta'ala, saya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Qala, Nabi menjawab, fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah ada di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala, lelaki itu menjawab, na'am, iya ada ya Rasulullah. Bal kilahuma hayyun, bahkan dua-duanya masih hidup. Ayah masih hidup, ibu masih hidup ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, fatabtaghiyal ajra min Allah, lalu kamu ingin mengharap pahala dari Allah? Qala, lelaki itu menjawab, na'am, iya, saya ingin dapat pahala ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, kalau gitu gak usah ente baiat ana hijrah, baiat jihad, farji' ila walidaik, ayo kembali datangi kedua orang tuamu, fahsin suhbatahuma, dan perbaikilah dalam menggauli keduanya. Dan itu sudah sama dengan hijrah dan jihad. Kamu ikut hijrah meninggalkan kedua orang tuamu, ikut jihad turun ke medan perang, orang tuamu tidak diurus, ditinggalkan di rumah terlantar, sia-sia. Urus kedua orang tuamu, kamu hormati, kamu muliakan, kamu perindah dan perbaiki dalam menggauli keduanya. Itu sudah sama dengan jihad, sudah sama dengan hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabrani bisanadin jayyid, dan At-Tabrani juga Abu Ya'la, wa Tabrani bisanadin jayyid. Abu Ya'la dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad yang bagus. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu lelaki itu berkata, inni ashtahil jihad wa la aqdiru alaihi, sesungguhnya saya berhasrat untuk ikut jihad, tapi saya tidak mampu atasnya. Saya nggak sanggup. Saya mau jihad ke Rasulullah, tapi saya nggak sanggup. Mungkin tubuhnya cacat, mungkin kakinya pincang, atau matanya buta. Alhasil dia ingin jihad, ingin ikut perang, tapi dia nggak bisa. Qala, Nabi menjawab, hal baqiya min walidayka ahad, apakah masih ada yang tersisa dari kedua orang tuamu? Ada nggak masih seorang di antara keduanya yang masih hidup? Qala, dia menjawab, ada, ummi, ibu saya ya Rasulullah. Abah sudah wafat, tapi ibu masih hidup ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, fas'alillaha fi birriha, maka mintalah kamu kepada Allah Ta'ala pahala jihad tadi, fi birriha, di dalam berbakti kepadanya, kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalik, maka apabila engkau melakukan itu, sudah bisa berbakti dengan baik kepada ibumu, fa anta hajjun, maka engkau sama seperti orang yang pergi haji, wa mu'tamirun, dan seperti orang yang berumrah, wa mujahidun, dan seperti orang yang jihad fisabilillah. Jadi pahala bakti kepada kedua orang tua itu langsung mendapat 3 sekaligus: pahala haji, pahala umrah, dan pahala jihad. Pekerjaannya sepele. Justru kalau pergi haji perlu uang. Kalau haji biasa aja sekarang ini bayar uang DP-nya itu sudah 25 juta ya. Nunggunya 25 tahun apa 30 tahun. Ayo.
naik haji plus 100 juta lebih. Iya, ya kalau yang punya uang. Nah, 200-an sekarang katanya. Bakti kepada kedua orang tua nggak perlu biaya, gratis. Bakti kepada ayah dan bunda tidak perlu capek-capek. Haji itu capek loh. Wukuf di Arafah, panas sekali matahari. Habis itu pergi lagi ke Musdalifah, menginap di sana, ambil batu. Habis itu pergi ke pelontar Jumratul Aqabah. Di situ cukur, tahu di foto, selesai, capek. Iya. Tapi bakti kepada kedua orang tua tidak secapek itu. Kamu senangkan hatinya. Kawitan ketika sedang kecapean, kita pijitin badannya, senang sama beliau. Pijitin kakinya. Rumah nyamannya anak lagi nak. Wah, senang itu. Itu pahalanya lebih daripada kamu pergi haji. Subhanallah. Ketika beliau sedang tidak memiliki makanan apa-apa di rumah, kita berikan buah-buahan. Pokoknya kita senangkan hatinya. Ya Allah, paham benar ikan makan. Pas abah anak pegangan gue, kamu dulu datang berkarapan. Senangnya itu pahalanya lebih dari haji dan umrah dan jihad fisabilillah. Subhanallah. Ya. Gak perlu repot-repot, gak perlu capek-capek, gak perlu mengeluarkan biaya. Bukan berarti gak usah pergi haji lagi ya. Jangan salah paham. Haji untuk Islam tetap wajib dilaksanakan. Ya. Berarti kepada orang tua juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Jangan salah paham. Maksudnya kalau pahala yang kita bahas, ya bakti kepada orang tua itu nomor satu. Tapi kalau kita berbicara tentang melaksanakan kewajiban, ya sama-sama fardu gitu. Ya, perbandingan. Sama dengan jihad. Jihad turun ke medan perang, riskan, berisiko, mengurus pedang. Kalau enggak meninggal, minimal kita luka-luka. Orang perang itu luka-luka. Rasulullah aja luka sampai dirhamnya patah. Sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang perang enggak luka-luka? Kalau perang enggak luka-luka berarti ini kabur atau ngumpet. Perang begitu, berisiko, luka-luka. Enggak ada yang kebal, sahabat. Enggak ada yang mau tanya bintang. Ini mudah-mudahan bintang. Ada pakai bodas salus. Nggak takut, sahabatnya nggak takut. Rasulullah aja patah di gerahnya, syujja jabinu, pelipisnya luka. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang telah akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Darah-darah yang mengalir di tubuh sahabat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ngapain? Nurutin siapa ente? Mentang-mentang yang bintang, ntar mati jadi hantu ini. Buangi itu, jangan lagi kayak gitu. Iya. Berisiko, nyawa taruhannya, minimal badan luka-luka. Tapi berbakti kepada orang tua, subhanallah, amalnya besar daripada itu semua. Ya Allah, luar biasa. At-Tabrani dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis, ya Rasulullah. Ini kenapa tiba-tiba ya Rasulullah? Mungkin ada cetakan yang kurang, banyak salahnya. Titik-titiknya aja banyak yang salah dia naruh. Salah ketik, salah cetak. Mungkin ada rojulun juga di sini kira-kira. At-Tabrani langsung aja begitu. Imam At-Tabrani meriwayatkan tiba-tiba ya Rasulullah. Ya mungkin hadisnya berdekatan aja lah dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Itu ada laki-laki yang datang. Laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul jihada fi sabilillah. Saya mau jihad di jalan Allah. Qala, Nabi menjawab, ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Qala, dia menjawab, na'am, iya, ibu saya masih hidup ya Rasulullah.
Allah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzam rijlaha. Ilzam rijlaha. Kamu pegang kakimu. Fathammal jannatu. Fathammal jannatu. Sebab disitulah adanya surga. Kamu pegang kakimu, disitulah surga. Maksudnya kamu tunduk patuh kepada perintahnya. Karena di dalam tunduk dan patuh kepada perintah orang tua, disitulah surga. Ini yang dimaksud dengan surga di telapak kaki ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu sebenarnya lafaz hadis yang dirubah. Kalau riwayat yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya nggak ketemu kita. Al-jannatu bermula surga, tahta aqdamil ummahat adalah di bawah telapak-telapak kaki ibu-ibu. Nah, nggak ada lafaznya kalau kayak gitu. Tetapi hadis itu boleh diriwayatkan dengan maknanya. Jadi kalau dibilang hadis boleh, karena memang ada dasar. Jadi itu hadis yang diriwayatkan dengan maknanya. Kayak kita juga dengan bahasa Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, bermula sembahyang 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Pernah Nabi ngomong kayak gitu? Memang ini bahasa Indonesia. Itu namanya diriwayatkan dengan terjemahan atau dengan makna. Tidak apa-apa, asal jangan melenceng dari maksud hadis. Sama itu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau kita cari lafaz yang seperti itu, nggak ada di dalam riwayat hadis. Tetapi maknanya mustaqim, maknanya itu lurus benar, nggak salah. Karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang itu. Sama halnya juga dengan an-nadhafatu minal iman. Kalau lafaz hadis yang diriwayatkan an-nadhafatu minal iman, ya kebersihan bagian dari iman, ya nggak ketemu. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan itu termasuk dalam hadis maudhu'at, hadis yang maudhu'. Ya kalau lafaz seperti itu, tapi ada lafaz riwayat-riwayat hadis yang beda, maknanya sama. At-tuhuru syatrul iman. Hadis kesucian adalah sebagian dari iman. Lalu diubah bahasa dengan an-nadhafatu minal iman. Nah, sama kayak gini nih. Ternyata al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu berasal atau berangkat dari hadis ini. Riwayat At-Tabrani. Ilzam rijlaha fathammal jannatu. Pegang kamu kaki ibumu, karena disitulah surga. Allah. Ibnu Majah dan Ibnu Majah juga meriwayatkan. Laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima. Wahai Rasulullah, apa sih hak kewajiban kedua orang tua atas anak keduanya? Artinya anak keduanya ini apa yang wajib dia lakukan kepada kedua orang tuanya? Jadi haknya ini lil walidaini ala waladihima. Hak yang harus dilaksanakan anak kepada kedua orang tua itu apa? Apa jawaban Nabi? Jannatuka wa naruka. Nabi hanya menjawab, hak kedua orang tuamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Artinya ibu bapakmu itu surgamu dan nerakamu. Jika kamu berbakti kepada keduanya, ayah dan ibu, maka ayah dan ibumu menjadi penyebab engkau masuk surga. Namun jika engkau durhaka kepada keduanya, maka itu akan menjadi penyebab engkau masuk neraka. Waliyadzubillah. Jadi surga kita dan neraka kita ada di rumah kita. Itu ada pada ayah dan ibu kita. Nah, pilih mau masuk surga atau mau masuk neraka. Jawabannya ada pada ayah ibu kita di rumah. Terus jauh-jauh, surga ada di depan mata. Ngapain nyari jauh-jauh? Surga ada di rumahmu, makan dan minum bersamamu. Belum sudah bisa, sudah bayar rumah, gak apa-apa, ada di kampungmu. Iya, datangi surga itu. Nerakamu juga ada di situ. Nerakamu juga ada di situ. Dia hormat dengan si fulan, hormat dengan si ini, tapi durhaka dengan ayah ibumu, sia-sia. Alhamdulillah.
Ulun punya ami, namanya Habib Soleh bin Abu Bakar As-Segar. Ayahnya Habib Ibrahim Sungai Danau, lakinya Ibu Ipah Kuning yang biasa dijarah di Sarindai. Di sungai juga, itu Marina. Ibu Ipah Kuning itu Ibu Syarifah Aminah Marina, ayahnya Habib Salim Kai Ulun. Jadi Ibu Ipah Kuning itu kakak abah paling tua. Istri laki nama Sidin Habib Soleh bin Abi Bakar Segar. Ya laki Sidin sepupu Sidin seorang, sepupu sekali. Karena Ibu Habib Soleh itu bin sama Habib Salim Ubabah Hasanah. Jadi Habib Soleh ini banyak punya murid yang marah di majelis. Beliau punya majelis burdahan dulu. Jadi muridnya itu salaman sama beliau, cium tangan, beliau nanya dulu. Kalau ada yang cium tangan, bola, balik sampai yang lutut, beliau nanya stop. Di rumah kamu melakukan hal yang seperti ini gak kepada ayah ibu? Amun jar murid Sidin dari kagak, jangan cium tangan bolak-balik, jangan cium itu. Cium tangan abah ibumu dulu bolak-balik dan itu cium. Hanya ikan maka itu orang aku sini. Utamakan orang tua itu. Begitu harus soal dikasih nasihat pada murid-murid. Cium tangan anak bolak-balik sama orang tua itu dicuek. Ngapain? Gitu. Nah ini nasihat, iya. Ya ada. Gak peduli ini sama orang tuanya itu rumah gimana. Padahal perlu dinasihati itu. Ente gitu nggak sama apa ini, sama ibu itu. Kalau dia bilang iya, alhamdulillah bagus. Kalau enggak, nasihati. Ente harus gitu juga sama alhamdulillah ibu. Habib datang ini berdiri. Abahmu datang kamu berdiri nggak? Ibumu datang kamu berdiri nggak? Enggak. Nah, salah kamu. Kalau kamu ketika Habib datang kamu berdiri, ibumu ayahmu datang kamu juga ikut berdiri. Begitu. Nah, kalau ada yang datang di rumah, gak usah ditonton orang, yang kita ditonton di rumah dia datang masuk kamu berdiri. Nah, paham. Termasuk subul adab, termasuk adab perangai yang tidak baik adalah ketika seorang lelaki minder untuk berdiri di saat orang tuanya datang. Nah itu kebiasaan orang banyak gitu. Giliran kiai datang berdiri, Habib datang berdiri. Pas ayahnya santai. Kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini yang kadang-kadang kita tidur besar, lupa kita tentang hak mereka. Alhamdulillah. Yang lalu sudah biar berlalu. Sekarang berbeda. Ibnu Majah dan Nasai, Ibnu Majah dan Nasai meriwayatkan juga. Wal lafzu lahu, dan lafadznya riwayat Nasai. Wal Hakim, dan Hakim juga meriwayatkan. Wa sahahahu, dan kata Hakim ini hadis sahih. Ala syarti Syaikhain. Laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aradtu an arzwa, sesungguhnya saya ingin berperang. Waqad jitu astasyiruka, dan sungguh saya datang kepadamu untuk meminta saran. Astasyiruka, bermusyawarah, minta saran. Mana nih, perang apa enggak? Faqala, lalu Nabi menjawab, halaka min ummin, kamu punya ibu enggak? Qala na'am. Lelaki tadi menjawab, iya, saya punya ibu. Qala ilzamha, pegang ibumu, lazimi dia, jenguk, ya. Jangan sampai satu minggu kamu gak jenguk orang tuamu. Jenguk. Kalau bisa setiap hari, alhamdulillah. Ilzamha, lazimi dia, pegang dia, perhatikan dia. Fa innal jannata 'inda rijlaiha, sebab sesungguhnya surga ada di sisi kedua kakinya. Kalau kamu tunduk dan patuh kepada ibumu, besar harapan kamu telah masuk surga. Tapi kalau kamu tidak demikian, bukan besar harapan lagi, pasti kamu ditanggang di neraka. Ya, hati orang tua itu jangan anggap kayaknya, jangan sepele. Nauzubillah.
Wa fi riwayat sahihatin alaka walidani qala na'am qala ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulihima. Dan di dalam riwayat sahih juga Nabi berkata kepada lelaki itu, alaka walidani, apakah engkau punya dua orang tua, ayah dan bunda? Qala, lelaki itu menjawab na'am, iya. Qala, Nabi kemudian menjawab ilzamhuma, lazimi, pegang keduanya, ayah dan ibumu. Fa innal jannata tahta arjulihima, sebab sesungguhnya surga berada di bawah kaki-kaki keduanya. Nah, hadis pertama tadi menjelaskan tentang ibu saja, tapi dalam riwayat sahih yang kedua ini ternyata bukan hanya di telapak kaki ibu, juga di telapak kaki ayah. Ada riwayatnya. Selama ini kita hanya mendengar surga di telapak kaki ibu, ternyata surga juga ada di telapak kaki ayah. Ya, jangan kira ayah tidak punya surga, ayah juga punya surga untuk kamu. Jika kamu berbakti kepadanya. Wa Tirmidzi wa sahahahu an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu fa qala inna limra'atan wa anna ummi ta'muruni bi talaqiha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhib dhalika al-baba aw iqadhu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang mana yang diutamakan, istri kita kah atau orang tua kita. Nah ini insyaallah nanti kita bahas di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita taufik untuk bisa berbakti, menghormati dan memuliakan ibu dan bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Berada kelas belum datang, memang agak sedikit telat dari biasanya karena pas ada acara tasyakuran pernikahan yang tidak lain juga adalah sahabat kita, jamaah majelis kita juga yang ada di Padang Sari sana. Jadi tadi menyempatkan untuk singgah ke kediaman beliau sekalian sholat isya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan di malam Ahad 2 minggu yang akan datang kita bisa kembali bertemu dan sama-sama mempelajari ilmu agama serta mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi